Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Seperti kami pun menaruh kasih kepadamu, semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, bersama orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana
yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung, menghadapi deru dan gelora larut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, kita masuki masa Advent. Advent berasal dari kata advenere, ya, kedatangan, kedatang, ya, atau Adventus, kedatangan. Kita diajak untuk menunggu kedatangan Tuhan. Masa Advent, masa penantian dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita, nada-nada optimisme bagi kita sebagai umat menyongsong kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kapan? Ya, kita hari-hari ini diajak untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Kapan saatnya kita tidak tahu. Bacaan Injil yang kita dengar dan juga kita alami dalam liturgi mulai Minggu Advent yang pertama sampai tanggal 16 Desember, menanti kedatangan Tuhan yang kedua yang saatnya kita tidak tahu, tapi Dia akan datang. Dia akan menghakimi bumi dan kita diajak untuk menyongsong dengan penuh kegembiraan. Bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini, baik bacaan pertama dari kitab Yeremia, lebih-lebih dari Injil yang bernada sama, menyambut kedatangan Tuhan. Ya, suasananya seperti gonjang-ganjing langit kelap-kelap loh. Ya, hari-hari ini kadang-kala juga bisa menjadi pratanda. Ini masa pandemi untuk apa? Nah, kadang-kala dia menakutkan, membunuh, membinasakan kita. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak perlu takut, bukan? Kalau Anda menjaga kesehatan jasmani dan rohani, lolos. Tetap sehat secara jasmani, prokes ya, protokol kesehatan, tapi lebih-lebih secara rohani dalam iman, harapan, dan kasih, dengan hati gembira, penuh optimisme, Anda akan selamat
di masa pandemi ini. Ya, bacaan Injil melukiskan bagaimana seperti ada badai, goncangan ya. Rasanya seperti mau mati. Ya, ini memang irama hidup kekristenan kita acap kali menghadapi gelombang hidup semacam ini. Tidak perlu takut, justru semakin berharap mengandalkan Tuhan. Ya, ketika badai melanda hidupku, berlindung aku padamu. Ketika ombak menimpa jalanku, bersandar aku ke tanganmu. Hanya padamu Tuhan, harapanku percayakan. Kepadamu ya Tuhan, ku menyerahkan hidupku. Loh, akhirnya kok beda Romo? Ya sak karepku. Ya, diberi cengkok yang lain, optimisme. Ya, tidak dengan ketakutan, tapi dengan kepastian iman, yakin. Karena kita kenal Tuhan kita Yesus Kristus yang akan mengadili orang yang hidup dan yang mati, bukan? Dalam syahadat itu loh. Nah, tidak perlu takut, optimisme. Dia memang akan datang menghakimi bumi. Ya, kalau kita sudah kenalkan, say hello. Tuhan, terima kasih Engkau datang hari ini membawa sukacita, kegembiraan. Kedatangan yang pertama juga kita rindukan nanti setelah tanggal 16 sampai tanggal berapa? Ya, tanggal 24-25 hari raya Natal. Ya, bersama keluarga kita diajak satu novena ya. Ya, lilin yang pink sudah menyala, semakin dekat pengharapan kita. Semoga Advent ini penuh sukacita bagi kita, baik pribadi sebagai orang Kristen bersama dalam keluarga. Ya, dengan optimisme Allah sebagai Immanuel beserta kita. Lagu-lagu masa Advent lihat ya nanti ya, membawa aku. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria. Oh ya, nanti lebih-lebih ya bersama Bunda Maria. Kita diajak untuk menyongsong dia penuh kegembiraan. Semoga kita punya energi untuk senantiasa mengucap syukur kepada kita. Maka Yesus menasihatkan dalam Injil tadi, oleh karena itu jagalah dirimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Eling lan waspada. Lho ya, sak begja-begjane wong kang lali, luwih begja wong kang eling lan waspada. Ini kita praktekkan di masa Advent. Tidak ada puasa dan pantang atau jalan salib atau mati raga. Tidak, yang ada yaitu sikap waspada, mawas diri, lalu berjaga dan berdoa. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Maka Corona Advent ini menjadi sarana bagi kita untuk berjaga dan berdoa di masa Advent bersama keluarga atau di lingkungan kalau sudah mulai offline mengadakan doa lingkungan. Nyalakan lilinnya agar hati kita disatukan, dan juga nyalakan lilin hatimu. Semoga menghangatkan cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.